Apa itu hati, dan apa penyebab keras atau matinya hati? Hati disebut juga dengan kolbun karena sifatnya yang berubah-ubah. Hati ibarat cermin. Jika tidak dirawat dan dibersihkan, ia mudah kotor dan berdebu. Hati juga butuh nutrisi seperti halnya badan, bahkan melebihi kebutuhan badan terhadap makanan dan minuman. Jika rumah adalah tempat bernaung bagi jasad, maka hati ibarat rumah bagi jiwa dan jasad sekaligus. Karena itu, kondisi hati manusia pun bermacam-macam sesuai dengan sikap pemiliknya, dan kemampuan dalam menjaganya. Ada orang yang hatinya yang sehat disebut dengan kolbun salim, ada yang hatinya sakit, disebut kolbun marid, bahkan ada juga yang hatinya mati disebut dengan kolbun mayyit. Kondisi hati ini sangat mempengaruhi tindak tanduk dan perilaku seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya, ia adalah hati. Muttafaq alaih. Hati yang sakit dipenuhi penyakit yang bersarang di dalamnya, seperti riya, hasad, dengki, hasrat ingin dipuji, sombong, tamak, ghibah dan penyakit-penyakit hati lainnya. Orang yang hatinya sakit, akan sulit bersikap jujur atas apapun yang tampak di depannya, dan kepada siapapun yang memiliki kelebihan darinya. Ketika melihat orang sukses, timbul iri dengki. Ketika mendengar kawannya mendapatkan karunia rezeki, akan timbul di dalam hatinya perasaan resah dan gelisah, yang berujung akan menjadi benci kepada temannya tersebut. Hati yang mati adalah hati yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga ia terhijab dari mengenal Allah Ta'ala. Sesuatu yang terjadi tentu ada sebabnya. Begitu juga dengan hati yang mati, tentu ada sebab-sebabnya yang membuat hati mati. Hati yang mati atau kaswah al-kolbu, merupakan penyakit berbahaya yang terjadi dengan sebab-sebab tingkah laku pemiliknya. Di antara sebab-sebab keras atau matinya hati adalah 1. Ketergantungan hati kepada dunia serta melupakan akhirat. Orang yang terlalu mencintai dunia melebihi akhirat, maka hatinya akan tergantung terhadapnya, sehingga lambat laun keimanan menjadi lemah, dan akhirnya merasa berat untuk menjalankan ibadah. 2. Lalai. Lalai merupakan penyakit yang berbahaya apabila telah menjalar di dalam hati dan bersarang di dalam jiwa. Karena akan berakibat anggota badan saling mendukung untuk menutup pintu hidayah, sehingga hati akhirnya menjadi keras dan terkunci. Orang yang lalai adalah mereka yang memiliki hati yang keras membatu, tidak mau lembut dan lunak, dan tidak mempan dengan berbagai nasihat. Hati yang keras bagaikan batu atau bahkan lebih keras lagi, karena mereka punya mata, namun tak mampu melihat kebenaran dan hakikat setiap perkara. Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat An-Nahl ayat 108. 3. Berkawan dengan kawan yang buruk. Kawan yang buruk merupakan salah satu sebab terbesar yang mempengaruhi kerasnya hati, dan jauhnya seseorang dari Allah Ta'ala. Orang yang hidupnya di tengah-tengah manusia yang banyak berkubang dalam kemaksiatan dan kemungkaran, tentu akan terpengaruh. Sebab, teman yang buruk akan berusaha menjauhkannya dari keistiqomahan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Ta'ala, menjalankan sholat, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk bergaul dengan orang-orang soleh, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhoan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. 4. Terbiasa dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Dosa merupakan penghalang seseorang untuk sampai kepada Allah Ta'ala.
Dosa merupakan penghalang perjalanan, dan membalikkan arah perjalanan yang lurus. Kemaksiatan meskipun kecil, terkadang memicu terjadinya bentuk kemaksiatan lain yang lebih besar. Maka, melemahlah kebesaran dan keagungan Allah di dalam hati, dan melemah pula jalannya hati menuju Allah dan kampung akhirat, sehingga menjadi terhalang dan bahkan terhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa, berarti ia telah memberi setitik noda hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, tidak meneruskan dan memohon ampunan, maka hatinya kembali berkilau. Akan tetapi, jika ia berulang-ulang melakukan hal itu, maka akan bertambah pula noda hitam yang menutupi hatinya, dan itulah ar-ran. Sebagaimana yang telah difirmankannya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14, dari hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ahmad. 5. Berpaling dari mengingat Allah Ta'ala. Akibat lalai dari mengingat Allah karena kesibukan yang menenggelamkan manusia dalam urusan dan kenikmatan dunia yang fana ini, maka kematian, sakaratul maut, siksa kubur bahkan seluruh perkara akhirat baik berupa azab, nikmat, timbangan amal, mahsyar, sirat, surga dan neraka, semua telah hilang dari ingatan dan hatinya. Memang tidak ada larangan membicarakan permasalahan dan urusan dunia, namun tenggelam dan menghabiskan waktunya hanya untuk urusan tersebut menjadikan hati keras, karena hilangnya hati dari berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, hakikatnya hatinya sudah mati sebelum kematian menjemputnya. Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Muttafaq alaih. Orang yang hatinya sakit, hari-harinya dipenuhi dengan kesombongan terhadap Allah, sama sekali ia tidak mau beribadah kepadanya, juga tidak mau menjalankan perintah dan apa-apa yang diridhoinya. Hati yang seperti ini selalu ada, dan berjalan bersama hawa nafsu dan keinginannya, walaupun sebenarnya hal itu dibenci dan dimurkai Allah. Ia sudah tak peduli, apakah Allah ridho kepadanya atau tidak. Sungguh, ia telah berhamba kepada selain Allah. Jika mencintai sesuatu, ia mencintainya karena hawa nafsunya. Begitu pula jika ia menolak atau membenci sesuatu, juga karena hawa nafsunya. Adapun hati yang baik dan sehat adalah hati yang hidup, bersih, penuh ketaatan dengan cahaya terangnya. Atau hati yang terbebas dan selamat dari berbagai macam sifat tercela, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia, dan makhluk Allah di alam semesta ini. Hati yang bertambah cahayanya akan kembali kepada Allah, cinta kepada ketaatan, dan benci maksiat. Dengan iman kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, akan menambah cahaya hati. Dengan kekufuran dan maksiat akan menambah gelapnya hati, sehingga akan suka maksiat dan benci ketaatan kepada Allah. Sungguh, kenikmatan itu akan mendatangkan kerinduan. Orang yang merasakan kelezatan iman, akan rindu untuk menyempurnakan iman dan amal soleh, akan merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, akan nampak cabang-cabang keimanan dalam kehidupannya, sehingga Allah akan mencintainya, dan yang ada di langit dan bumi juga akan turut cinta dan menerimanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita menjaga hati agar tetap selalu konsisten dalam ridho dan petunjuk Allah. Karena seringkali kita melalaikan hal-hal kecil yang tanpa kita sadari telah menggerogoti kekuatan hati yang merupakan sumber berperilaku, sehingga hati kita sangat sulit untuk menjadi sehat.